Kandidat Pilkada Madinah 2020. Dikenal sebagai keturunan ulama besar, Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution adalah keturunan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Beliau seorang tokoh ulama besar kaliber di Masjidil Haram, Mekah, berasal dari Huta Siantar, Mandeling Natal. Sebagai ulama di Sumatera Timur, Melayu, Madinah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili merupakan orang yang menyebarkan ilmu agama Islam di Mandeling Natal. Haji Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution maju menjadi calon Bupati Mandeling Natal dengan nomor urut 1, memulai karir politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana strategi dan peran yang bisa dijalankan oleh Haji Muhammad Ja'far Sukhairi di pilkada kali ini? Inilah jejak kandidat politik Haji Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution. Sahabat Start News, kita kembali lagi di Jejak Kandidat, dan kali ini kita akan mendatangi calon bupati nomor urut 1, yaitu Bapak Muhammad Ja'far Sukhairi. Makin penasaran kan? Kita ngomongin apa aja, dan yuk langsung aja kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh masuk Pak? Boleh, silakan. Memulai karir politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa membuat Muhammad Ja'far Sukhairi belajar banyak tentang politik dan membukakan pintu karirnya hingga saat ini. Dan sahabat Start News, saat ini saya sudah berada dengan Bapak Muhammad Ja'far Sukhairi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak telah mengizinkan kami untuk datang ke kediaman Bapak, mengganggu waktu Bapak yang sibuk nih ya Pak. Ya. Dan kalau ngomongin aktivitas nih Pak, sahabat Star FM, boleh tahu nggak apa aja sih aktivitas sehari-hari Bapak? Mungkin sahabat Star FM mau tahu nih, selain di dunia politik, hari-harinya ngapain aja nih Pak? Baik, terima kasih. Selain di dunia politik, saat ini alhamdulillah saya masih cuti, masih menjabat sebagai wakil bupati. Di sela-sela waktu menjalankan pemerintahan atau di bidang politik, saya melakukan kegiatan di bidang pertanian. Apa aja tuh Pak? Pertanian berupa tanam jeruk, durian, kemudian ada sedikit sawit, karet. Semua saya lakukan karena ada sebuah peluang tentunya yang tidak dilihat orang banyak. Potensi alam kita berlimpah ruah. Contohnya saja kotoran sapi, kotoran ternak bisa diolah kembali seperti itu Pak? Iya, betul. Itu saya fermentasi, saya olah, saya beli dari warga di Kota Siantar. Sebanyak mungkin saya fermentasi. Semua lahan pertanian saya itu saya buat melakukan pemupukan organik. Jadi tidak pakai kimia. Alhamdulillah. Kalau berkenan Start News ke sana, ayo nanti kita bisa lihat langsung ya sahabat Start News bagaimana proses pembuatan pupuk ya Pak ya. Betul. Dan Pak, di sini saya lihat ada piagam penghargaan nih. Ini piagam penghargaan apa ya Pak? Ini piagam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PBI. Kemarin teman-teman PBI memberikan piagam
penghargaan dari wartawan. Berarti secara tidak langsung Bapak dengan wartawan berhubungan baik nih, sahabat Start News. Insya Allah berhubungan baik. Dan sahabat Start News, kita syuting di rumah Bapak Sukhairi, makanya kita tidak menggunakan masker, tapi kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan Bapak boleh nggak kita melihat-lihat isi rumah Baik. Bapak nih? Silakan. Karir politiknya dikenal sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Tahun 2004 hingga 2009, ia menjadi ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Mandeling Natal dari Partai PKB. Di periode berikutnya, pemilu 2009, Sukhairi menempati pimpinan DPRD Mandeling Natal dari partai yang sama. Di tahun yang sama, ia juga diberi amanah sebagai Mustasar Nahdlatul Ulama Mandeling Natal. Tahun 2011, Haji Muhammad Ja'far Sukhairi meniti karir politiknya menjadi Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara. Haji Ja'far Sukhairi Nasution di tahun 2014, ia mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Mandeling Natal dan maju mendampingi Dahlan Hasan Nasution sebagai Wakil Bupati Mandeling Natal hingga tahun 2021. Nih Bapak, di sini saya lihat ada foto keluarga nih. Ada berapa nih anaknya? Berarti ada 5 ya Pak, 2 boru dan 3 anak. Iya. Anak yang pertama yang mana Pak? Pertama-tama saya jelaskan dulu ini orang tua saya. Oh iya, ini ada foto orang tua juga ya, sahabat Start News. Ibu dari Kapungkut. Dan Bapak? Bapak dari Penyambungan. Kemudian ini istri saya. Istri tercinta ya, sahabat Start News yang mendampingi. Beliau Putri Natal. Putri Natal. Dari Pantai Barat, Kampung Sawah. Dan anak pertama? Anak pertama Asmi. Ini umur berapa Pak? Udah kuliah SMA atau? Udah kuliah, sedang menyusun skripsi di USU. Di USU. Fakultas Hukum ya Pak. Dan yang kedua? Yang di sebelahnya Arifah Najihah. Sudah semester 5 di Fakultas Kedokteran. Oh, berarti melengkapi ya sahabat Start News, ada kedokteran, ada hukum, dan anak yang ketiga, Pak. Yang ketiga baru tamat SMA. Oh, baru mau kuliah. Dia mau masuk TNI Polri, salah satu, kalau nggak TNI polisi. Sedang persiapan lah. Sedang mempersiapkan diri ya untuk memasuki jenjang pendidikan yang baru. Dan yang keempat? Robi El Ja'far. Robi El Ja'far ini sekarang di Jabal Rahmah. Oh, pesantren di Medan, tahfiz Al-Quran. Jadi beliau tekuni pendidikan khusus bidang Al-Quran. Hafiz Quran ya Pak. Dan si bungsu nih Pak? Bungsu ini masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Sekolah sekolah di Adnani. Dan setelah melihat foto keluarga di Pak, di sini ada foto juga ini siapa ya Pak? Mungkin sahabat Star FM mau tahu nih. Beliau ini Syekh Muhammad Ja'far bin Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi beliau ini lahir di Makkah, punya ibu seorang keturunan Arab dan bapaknya berasal daripada kota Siantar. Kalau anak-anak lewat daripada Jalan Banjar Sibaguri, itulah Tobang, ayahnya daripada Syekh Muhammad Ja'far, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Nah, ini kan sudah ada nih Pak, keluarga semuanya. Seberapa besar sih Pak peran keluarga dalam karir Bapak? Dan sejauh mana sih keluarga mensupport sang ayah? Ya, alhamdulillah dalam hal dukungan keluarga tentu sangat mutlak. Apapun langkah kita di luar sana, karir apapun kita, tentu ini berpulang kepada keluarga. Jadi spirit dorongan daripada keluarga cukup
dominan sekali. Cukup besar ya Pak untuk karir Bapak dari awal sampai saat ini. Nah, ya. Baik istri, anak, dan keluarga, tentu juga dari keluarga-keluarga yang lainnya. Jadi peranan dominan dari keluarga cukup menunjang karir. Anak-anak biasanya bagaimana Pak merespon dalam karir Bapak, pekerjaan Bapak? Bagaimana mereka menanggapi sang ayah nih sebagai tokoh masyarakat di Mandailing Natal? Anak-anak tentu dalam posisi dorongan, spirit, semangat sering saya dapatkan dari anak-anak. Ayo semangat Abuya, semangat, tawakal. Itu dorongan anak-anak cukup bagi saya untuk semangat. Membuat semangat kembali ya, walaupun di luaran mungkin capek, tapi pulang dengan adanya keluarga, anak-anak, istri, membuat kembali semangat. Dan Bapak di sini kita lihat ada beberapa buku ya, mungkin koleksi Bapak. Biasanya Bapak suka membaca buku apa sih Pak? Buku genre apa, mungkin tokoh atau apa? Saya sering baca buku-buku tokoh, terutama tokoh Islam. Bagaimana kita belajar daripada sejarah, baik di zaman para khalifah dan seterusnya. Saya gemar membaca nilai-nilai sejarah, terutama untuk kebangkitan Islam. Dan pastinya juga dari buku yang dibaca itu ada hal-hal yang diterapkan ya Pak di kehidupan sehari-hari? Banyak. Contohnya apa aja tuh Pak? Terutama ketauhidan, nilai semangat bahwa semua perjalanan hidup ini harus ikhtiar, tentu bersandar kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau kita yakin, mudah-mudahan apapun perjalanan hidup kita bersandar daripada Al-Quran dan Hadis, barangkali semua bisa tercapai. Dan tentunya juga berkat doa dari keluarga, nenek, semuanya, masyarakat tentunya. Dari situ kita mengambil sebuah pengalaman berharga dari buku-buku sejarah, bahwa bukan hanya waktu, bukan hanya materi, tentu juga nyawa pun mereka korbankan untuk agama ini. Iya, betul. Pak, nih awal mula masuk ke partai itu gimana sih Pak ceritanya? Ya, kenapa bisa memilih untuk 99, alhamdulillah, ini Start News ini teman saya yang punya. Jadi kita diberikan mandat dulu oleh DPW PKB tahun 99 mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan saya ketuanya, sekretarisnya Khairuddin Pasla Siregar. Jadi kami membentuk partai yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa di Mandailing Natal. Pada saat itu baru. Sebelum itu sebenarnya saya bergerak di bidang bisnis kontraktor. Namun setelah PKB kami terima mandat, alhamdulillah sampai sekarang PKB di Mandailing masih eksis. Menjadi partai yang banyak diminati orang juga ya Pak? Banyak diminati karena ketuanya sekarang yang punya Start News, Start FM News. Beliau bagus. Dan Pak, pengen tahu nih lebih lanjut lagi untuk menghadapi pemilihan pilkada tahun ini, gimana sih Pak? Udah sejauh mana persiapan Bapak dan tim? Insyaallah lahir batin siap. Saya mengedepankan berpolitik berintegritas. Integritas dalam arti semua norma-norma kepatutan harus kita junjung tinggi. Jadi kita berpolitik secara sehat, punya integritas. Kemudian saya berharap juga, sering saya sampaikan kepada pendukung, terlalu kecil jabatan bupati, wakil bupati itu kita persoalkan atau kita perdebatkan sampai-sampai kita meninggalkan nilai-nilai akhlakul karimah, ya. Karena akhlak nomor satu untuk akhlak apa aja ya Pak, untuk ini pekerjaan apapun, untuk apapun, akhlak nomor satu. Melihat
rakyat melihat kondisi real sekarang, mana tim-tim yang tidak punya etika, mana tim-tim yang menjunjung nilai-nilai etika. Ya belakangan ini banyak di medsos itu yang ngawur atau tidak sopan. Ya kita adu gagasan lah, adu visi lah, jangan sering-sering memfitnah ya. Dan Pak, apa sih visi misi untuk kampanye kali ini dan apa harapan untuk Mandailing Natal? Visi misi kita mandiri, kompetitif, berkeadilan dan bermartabat. Tentu jika memang Allah meridhoi kita dan masyarakat memberikan mandat kepada kami Suhairi Atiqah, tentu ini fokus visi misi ini akan kita wujudkan. Jangan melenceng daripada visi misi karena ini janji hutang yang harus kita bayar terhadap rakyat, ditepati untuk rakyat ya. Dan Pak, yang terakhir nih, apa aja sih pesan untuk masyarakat Madinah di Pilkada 2020 ini? Karena tadi Bapak juga sempat menyinggung di media sosial cukup banyak yang ngawur ngidul ya Pak? Ya, baik. Pesan kami dari pasangan nomor 1, Suhairi Atiqah, jadikan politik ini sebagai wadah untuk memberikan pilihan kepada seseorang, kepada paslon dengan niat yang bagus tentunya. Kemudian junjung tinggi akhlakul karimah, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Yang terpenting persahabatan, bersatu untuk sebuah era perubahan. Jadi saya harap pada para pendukung, pada masyarakat, agar etika ini harus kita tonjolkan, harus kita junjung agar hasilnya nanti bisa memuaskan bagi masyarakat Kabupaten Madinah. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah mau berbincang-bincang bersama kami. Dan tadi kita sudah banyak ya sahabat Star FM mengetahui sejarah dari Pak Suhairi, bagaimana bisa masuk ke politik, dan sukses terus Pak untuk semuanya. Dan terutama untuk Pilkada di 2020 ya. Sahabat Start News, saatnya saya Ika Rodia Putri pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf untuk jika ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa di jejak kandidat berikutnya.